Perkenalkan, nama saya Bertrand Branson Tarigan, NIM 1903066062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Soal yang pertama yaitu adalah jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan Indonesia. Yaitu yang pertama adalah pada tahun 1970 sampai dengan pada tahun 1975, pemerintah telah berhasil mengintervensi baik dari segi teknologi, pembatasan skala usaha, dan pemasaran. Kemudian memasuki pada tahun 1980, industri perunggasan telah berhasil berkembang dari usaha skala kecil menuju ke usaha secara komersial, dan dalam beberapa periode telah berhasil melakukan ekspor. Setelah itu pada tahun 1998, tahun 1999 terjadi krisis ekonomi, krisis moneter yang menyebabkan seluruh industri perunggasan di Indonesia mengalami kolaps. Kemudian itu memasuki tahun 2006 terjadi wabah flu burung yang menyebabkan keterpurukan bagi dunia perunggasan di Indonesia. Kemudian masuki tahun 2007 pertengahan, dunia perunggasan kembali aktif untuk memulai usaha peternakan. Kemudian, soal nomor 2, jelaskan jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia yaitu pertama adalah strain Cobb. Strain Cobb sendiri merupakan strain yang cukup populer di lebih dari 66 negara. Strain ini dibuat atau disusun untuk menciptakan feed konversi rasio yang baik dan daging atau karkas yang baik. Setelah itu, strain ini juga memiliki daya tahan terhadap iklim walaupun berada di iklim yang tropis. Setelah itu ada strain Ross. Strain Ross sendiri merupakan strain yang cukup baik karena dapat membuat FCR efisien. Kemudian disusun secara spesial memiliki kaki yang kuat karena bobot badan yang besar. Setelah itu strain Lohmann. Strain Lohmann sendiri merupakan strain yang cukup baik pula karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan disusun untuk memiliki karkas yang besar. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak unggas pedaging dengan memberikan contoh yang berasal dari salah satu jurnal. Pengaruh faktor pakan. Faktor pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam dunia beternak karena pakan sendiri merupakan sumber kebutuhan yang akan dikonsumsi oleh ternak broiler. Pakan yang cocok dan pakan yang tepat untuk performa dari broiler sendiri merupakan pakan yang memiliki kandungan protein bagi fase starter yaitu sekitar 22 sampai dengan 24%. Kemudian pada fase finisher yaitu berkisar antara 18 sampai dengan 21%. Faktor pakan sendiri sangat bergantung kepada performa ternak karena pakan sendiri mengandung beberapa kandungan-kandungan nutrisi yang cukup penting untuk dapat menunjang performa ternak unggas itu sendiri untuk mencapai bobot yang ditargetkan. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu adalah dari jurnal pertambahan bobot badan dan feed konversi rate ayam broiler yang dipelihara menggunakan disinfektan herbal. Penulisnya itu adalah Yonas Aditya, Hoirinisa, dan dari Universitas Diponegoro. Kemudian masuk ke soal nomor 4, yaitu adalah berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan kepada unggas daging, diambil dari salah satu literatur. Rekomendasi pakan dan minuman yang telah saya ambil dari jurnal, yaitu jurnalnya adalah Komposisi Nutrisi Pakan Ayam Ras Pedaging Masa Broiler Finisher dari beberapa bahan pakan lokal.
dengan penulisnya yaitu adalah Nasruddin. Rekomendasi kebutuhan pakan itu untuk dari umur 0 sampai dengan 3 minggu membutuhkan pakan sebanyak 150 gram per ekornya. Kemudian dari fase finisher, yaitu di umur 4 minggu, rekomendasi kebutuhannya itu adalah 350 gram per ekornya. Kemudian kebutuhan minuman sendiri yaitu dari umur 0 sampai 3 minggu, yaitu kebutuhan minumannya itu berkisar antara 56 sampai dengan 111 liter. Kemudian nomor 5. Jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas. Diambil dari salah satu jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu adalah performa broiler pada suhu kandang dan warna cahaya yang berbeda, dengan penulis yaitu Yuniar dan Listiani. Pengaruh lingkungan dan pengaruh pencahayaan sangat menjadi faktor yang penting di dalam beternak ayam broiler. Suhu atau temperatur yang tepat atau yang sesuai dengan tumbuh kembang ayam broiler itu adalah berkisar 30 sampai dengan 35 derajat Celcius bagi fase DOC atau fase starter. Kemudian pengaruh lingkungan sendiri berpengaruh kepada konsumsi pakan, berpengaruh kepada PBB, kemudian berpengaruh pada FCR. Karena apabila lingkungan yang memiliki suhu yang tinggi, maka daya konsumsi bagi seekor ternak akan menurun. Begitu pula dengan cahaya. Cahaya yang disukai oleh ternak broiler yaitu memiliki cahaya berwarna putih dan cahaya berwarna merah. Jadi, pengaruh lingkungan dan pengaruh pencahayaan sangat berpengaruh penting terhadap performance dari ayam. Karena dapat membuat ayam mencapai bobot yang sesuai dengan target. Kemudian, soal nomor 6. Jelaskan manajemen apa saja yang disediakan peternak pada periode finisher. Manajemen yang dapat digunakan oleh peternak pada fase finisher yaitu adalah dengan cara yang pertama adalah memberikan pakan 2 kali sehari, kemudian membuka ventilasi 2/3 dari keseluruhan terpal, kemudian memberikan vitamin anti stres, dan terakhirnya itu adalah dengan menarik penghangat atau gasolek dan melakukan penimbangan atau seleksi secara berkala. Setelah itu, soal nomor 7. Jelaskan perbedaan kandang tertutup dengan kandang terbuka dan bagaimana hubungannya dengan performa unggas yang dipelihara di dalamnya. Saya ambil jurnalnya dari penampilan produksi ayam pedaging yang dipelihara pada sistem closed house dan open house yang ditulis oleh R. Darmawan. Pengaruh yang ditimbulkan perbedaan kandang tertutup itu adalah kandang tertutup sendiri memiliki suhu atau temperatur yang cukup stabil, kelembapan yang sudah diatur, dan menggunakan sistem kipas angin atau fan, sehingga kandang tertutup ini memiliki apabila ayam broiler dipelihara di dalam sistem closed house akan memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan ayam yang dipelihara di sistem open house. Selain itu juga pada sistem closed house sendiri, FCR pada ayam yaitu tidak tinggi. Kemudian pada sistem open house sendiri mengharuskan kita sebagai peternak untuk dapat mengatur ventilasi udara, sirkulasi udara. Itu yang menyebabkan mengapa terjadi perbedaan antara bobot badan ayam broiler yang dipelihara di sistem closed house dan sistem open house. Kemudian masuk ke soal nomor 8. Jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas
pedaging yang diambil dari salah satu jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu adalah perbandingan beberapa program vaksinasi penyakit Newcastle disease pada ayam pedaging. Penulisnya yaitu adalah Mikhail Haryadi Wibowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas unggas. Dalam hal ini saya mengambil penyakit Newcastle disease. Newcastle disease sendiri merupakan penyakit yang sering menjangkiti ayam broiler pada peternakan rakyat. Apabila penyakit Newcastle disease ini menyerang, maka dia bersifat menularkan kepada ayam broiler yang lainnya, akan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Pengaruh penyakit sendiri itu merupakan salah satu pengaruh yang cukup besar di dalam dunia perunggasan. Dan untuk dapat menghentikan penyakit ini adalah dengan cara memberikan vaksin ND dan kemudian melakukan isolasi terhadap salah satu ayam broiler. Kemudian setelah itu adalah jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan oleh peternak pada saat memasuki periode brooder. Periode brooder merupakan periode di mana kita mempersiapkan untuk tempat penghangat bagi ayam yang fasenya masih fase starter atau fase DOC. Pada periode brooder sendiri yang harus kita persiapkan itu adalah seng yang bentuknya melingkar untuk dapat sebagai tempat penghangat atau tempat sekat bagi ayam dengan tinggi 50 cm dan panjangnya 2,75 meter dan lebarnya 4 meter. Kemudian di dalam brooder sendiri kita harus menyiapkan berupa katel pemanas atau yang disebut juga dengan gasolek. Setelah itu kita mengatur temperatur yang terdapat pada regulator gasolek. Kemudian kita menutup beberapa terpal agar kondisi ayam tetap dalam keadaan hangat. Pada periode brooder sendiri juga, pada umur 0 sampai dengan 3 hari, kita juga harus mengembangkan seng yang melingkar sehingga tidak terjadi kepadatan dan ayam juga dapat tumbuh dengan baik. Sekian yang dapat saya jawab di dalam kuis manajemen ternak unggas ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.